Ini karena knalpotnya bocor. Ayo si bon-bon di dia. Ini goblok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku mau nge-review motor Beat yang ini guys. Jadi kan bukan kemarin ya, video kemarin itu aku suruh nge-review. Di komen-komenan banyak banget yang nge-review. Jadi ini motor kameramen aku, si Dimas. Anjir, dia lagi ngamera. Kita review. Sebenarnya ini aku tahu banget sejarah dari motor ini. Ya Nar ya? Iya, wah. Dulunya jelek banget ya? Ramah. Jadi ini benar-benar dulu tuh jelek banget. Datang ke rumah tuh bodinya nggak ada, mesinnya rungkat, terus peleknya jelek, bannya jelek, apalagi yang jelek ya? Semuanya jelek. Tapi sekarang udah agak mendingan ini motor. Di sini ada kunci Y karena si Dimas ini knalpotnya bocor dikit. Kita singkirkan dulu guys. Sebelum review motor ini, di sini aku pakai motor Mio proper. Ini tadi Lembang ke bawah One ST ya. Tadi ke Lembang ke bawah One ST. Tidak ada yang mengalahkan, anjay. Sombong pisan. Aku pakai Mio, udah lama aku nggak pakai Mio, Ini baru ganti oli tadi, pakai oli BM1. Karena basnya basnya belum datang guys, jadi kita pakai BM1 dulu aja. Dan ini aduh, aku baru ngerasain motor ini digaspol pol-polan dan alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan aku juga pakai knalpot ini Dem. Lihat Dem, knalpotnya Dem. Pakai embus yang tipe lebih kecil dibanding yang standar. Ya kan biasanya tuh panjang tuh embus, ini pakai yang pendeknya guys. Terus di sini juga ada mantan sini. Anjay, ini mantan guys. Kalau kalian ingat motor Sonic aku yang dibeli Magila, sebenarnya bukan sama Magila, itu tuh sama yang kerja di Magila, teman aku juga. Jadi dijual guys. Ini masih sama banget gitu ya. Ini masih sama banget posisinya. Stangnya masih seperti ini. Koplingnya gini amat ya. Koplingnya nggak enak, ini asalnya nggak kayak gini guys. Bodinya ini dicat lagi warna hitam, velgnya juga dicat lagi. Keren nih warnanya nih, rekomen anjir. Pokoknya ini masih sama lah. Gasketnya ECU-nya BRT. Ini tuh MP5. Bannya baru nih, pakai Pirelli guys. Anjir. Kangen gimana pengennya E-Making sih, kalau aku ganti pengennya E-Making, bener nggak? Karena E-Making itu badannya itu lebih menggoda gitu aja, nikung-nikungnya tuh enak banget gitu. Terus di sini ada Sonicnya si Yunus, sini ada aeroknya Bonbon, anjay. Tapi ini bener ya, rekomen nih pelek asli loh, ini rekomen pelek. Jadi kelihatannya tuh keren banget gitu guys, anjir. Ini bodinya gini. Spek mesinnya masih sama kayak yang aku dulu, soalnya belum diapa-apain gitu. Nah, kita lanjut ke motor yang ini guys. Gitu nggak tahu kenapa gitu ya. Yang kemarin aku upload video tuh banyak banget yang nanyain dari review. Ya udahlah, kita review aja. Soalnya aku tahu banget ini motornya part-partnya apa aja. Soalnya belinya sama aku juga gitu. Mesinnya kayak gimana juga aku tahu gitu. Aku bahas dari mesin dulu guys. Jadi mesin motor ini, jadi itu Beat FI 2000 berapa Dem? 2013 tuh yang awal banget ya. Beat FI 2013 awal banget keluar Beat FI. Starternya masih kasar, yang masih pinion kan. Nah, masih pakai pinion. Ini motor yang diganti bagian headnya. Headnya itu, klepnya itu udah dibesarin guys. Klepnya udah dibesarin pakai 2824. Udah di-porting ulang. Lalu noken asnya pakai noken as BRT. Berapa ya? T1. Pakai T1. Terus per klepnya pakai apa sih ini? Swedia ya, per klepnya Swedia. Terus sehernya pakai 5 pakai 53 ya, KZ standar ya. Pakai KZ standar, kerekasnya masih standar semua, pokoknya masih standar semua si kerekasnya.
CVT-an ini kayak gimana? Oh, masih biasa ya. Paling per belakang aja pakai 1500 kan? Pakai 1500. Terus ini throttle bodinya pakai punya yang si Pinky. Kan waktu itu si Pinky tuh pakai apa ya? Pakai throttle body yang udah besar sih, koinnya pakai ukuran 24 nggak tahu 25, dan udah di apa namanya ya, dibubut juga jadi lebih besar si pemasukannya. Terus udah pakai velocity juga tapi lagi dilepas. Nah, jadi bekas si Pinky itu aku kasihin ke si Dimas ini karena yang velocity apa ya, thread TB yang ini tuh udah nggak aku pakai lagi. Aku kan pakai yang TB yang udah 26 kalau nggak salah, si besar koinnya lebih beda lah ya, lebih beda. Terus apa lagi ya? Bagian mesin udah kan? Oh iya, injektornya ini tuh udah diganti. Jadi motor itu waktu pertama hidup tuh nggak enak sama sekali ya. Injektornya injektor standar, terus TB-nya standar, pokoknya semuanya standar. Tapi mesinnya udah klep besar dan dipakai nggak enak sama sekali guys. Nggak maju lah si motornya itu. Sama Mio J aja, kenceng Mio J gitu. Tapi pas udah diganti TB-nya, terus apa lagi Dem? Injektornya udah diganti, lebih enak, lebih bisa maju ya motornya, lebih enak lah, jauh lebih enak dibanding yang kemarin. Kalau penasaran injektornya pakai apa? Ini bukan pakai Vario, injektornya pakai Sonic. Jadi si Sonic ini udah diganti pakai injektor yang apa? Aku lupa ya Sonic tuh. Bentar aku inget-inget dulu. Lupa, pokoknya Sonic udah diganti aja intinya. Karena ECU-nya udah racing dan MP5 juga, dan yang standarnya nggak dikasihin waktu ngejual Sonic ini. Jadi sama si Dimas dipasangin di bagian motor ini, dan ternyata lebih enak pisan lah. Terus apa lagi ya? Udah, itu bagian mesin. Oh ya, coilnya pakai apa? Vaito ya. Coilnya Vaito. Jadi waktu itu tuh si Pinky juga pakai Vaito karena Mandira pengennya pakai standar, jadi ditukerin gitu. Asalnya yang Vaito ini punyanya aku, cuman ditukerin ke si Dimas, jadi yang aku si Pinky pakai yang standar. Lalu di bagian master rem ini udah diganti guys. Ini punya aku juga lagi. Ini punya aku juga, ini RCB apa ya, aku lupa ya. Nggak tahu lah, coba kalian lihat aja. Kalau kalian ada yang tahu, kalian bisa komen di bawah ya. Ini RCB apa aku nggak tahu guys. Terus ini hand gripnya pakai TDR High Performance. Jadi ini punyanya sama kayak punya si Pinky lagi. Terus apa lagi ya? Kanan kiri udah. Kita ke bagian bawah. Nah, di bagian bawahnya ini peleknya punya si Pingpong yang 115 cc. Karena yang si Dimas itu geo parah anjir. Padahal itu udah apa ya Dem? Udah dapat nukerin ya. Udah dapat nukerin tapi geo parah. Jadi aku karena si Pingpong udah ganti pakai VND. Jadi udahlah sok aja pakai Dem gitu. Tuh lagi-lagi ini punya aku ini motor. Berarti ini motor punya aku Dem semua. Lalu bannya ganti pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 dan lagi-lagi bekas si Pinky, tapi kalau yang ini dibeli. Oh, si Pingpong. Tapi ini dibeli guys, jadi nggak aku kasih gitu. Dan ini piringan juga udah diganti pakai piringan PSM ukurannya 260 mili, udah floating juga. Gimana rasanya Dem? Enakan lah ya, lumayan lah ya. Lalu selang remnya pakai TDR yang biasa-biasa aja. Dan bodinya juga ini ya, kalau pengen tahu ini gratis lah ya. Ini disupport sama YM Racing, jadi gratis gitu lah ya si bodinya. Dan ini joknya juga udah diganti nih. Joknya udah di custom ulang, jadi lebih enakan duduknya. Pakai merek punya SND guys, SND. Lalu ke bagian shock breaker. Di sini shock breakernya udah ganti, pakai punya KTC yang ukuran 325 mili. Kenapa nggak 300? Jadi yang 300 itu punyanya Beat Karbu. Takutnya kependekan karena Beat FI ini kan lebih tinggi dibanding Beat Karbu. Makanya kita pakai yang 325 mili. Dan ini masih standar, belum di ribbon. Dan ini ada kliknya, ada 2 kliknya, yang ribbon dan
kompresi. Ini udah di aku setting ini buat naik Lembang. Anjir, enakan kan? Sebenarnya kata saya tuh nggak usah di ribbon juga, udah enak banget anjir. Udah lebih dari cukup lah si shock breakernya. Aku aja yang balap itu nggak di ribbon, jadi standarnya aja. Terus kita lanjut ke bagian knalpot. Jadi karena ini tuh sehernya udah besar 53, klepnya juga udah 2824. Terus apalagi injektornya udah besar, dan ini lagi-lagi nih punya Rangga juga ini. Aku kasih pinjam knalpot dari Empus yang lehernya ini kecil banget guys. Jadi ini untuk cukup lah buat 115, 130, lebih dari cukup. Dan suaranya juga enak banget ya Dem. Pokoknya enak banget suaranya. Nanti kita bakal cobain, kita coba wheelie terus kita cobain suaranya seperti apa. Nanti kalian dengerin aja, menurut kalian knalpot ini cocok atau enggak di CC seperti ini. Cuman ini kelemahannya si motor itu ECU-nya masih standar, belum di-upgrade ke BRT. Mungkin kalau ada rezekinya si Dimas ganti BRT ya. Karena limit nggak sih ini? Enggak, tapi nggak limit. Nggak tahu luarnya pakai berapa ini? Nggak tahu lah, pokoknya nggak ada limit. Nanti kita coba-cobain rasanya seperti apa. Yaudah, nanti kita lanjut di jalan, sekalian pulang, sekalian kita cobain sama aku, oke? Pokoknya mah jangan di skip video ini biar kalian tahu suaranya seperti apa dan apakah bisa wheelie atau tidak aja, oke? Ini karena knalpotnya bocor, tuh suaranya ini seperti ini guys. Udah nggak apa-apa, kita coba-coba aja ya. Sambil maju. Ini jauh. Oh. Tukeran motor dulu guys. Sebenarnya nggak kurang enak kalau nggak pakai GoPro, jadi nanti aku pakai GoPro aja guys nyobainnya, sekalian test ride ya. Untuk reviewnya dan test ride dikit-dikitnya mungkin udah cukup aja ya. Kalian bisa komen di bawah aku harus nge-review motor apa lagi. Paling untuk video kali ini segini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.